Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tema 7 ya. Tema 7 itu judulnya adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengawali pembelajaran tematiknya di subtema 1, judulnya benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku tema 7-nya, dibuka halaman pertama. Nah, anak-anak, ada banyak benda di sekitarku atau di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda yang diciptakan oleh Tuhan dan juga ada benda yang diciptakan atau buatan manusia. Ada juga benda yang hidup dan ada benda tak hidup. Nah, anak-anak, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak sendiri atau berpindah tempat. Kemudian benda tersebut membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Benda yang hidup itu adalah benda yang dapat berkembang biak atau beranak, dan juga benda yang dapat bertambah tinggi dan beratnya. Itu adalah benda hidup. Sedangkan benda tidak hidup adalah benda yang tidak dapat berpindah tempat sendiri. Kemudian benda tidak hidup itu adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian benda tak hidup itu adalah benda yang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Benda tidak hidup itu adalah benda yang tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat beranak. Dan benda tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat bertambah ukuran panjangnya atau bertambah ukuran beratnya. Hanya seperti itu saja. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, kita dapat memanfaatkan benda-benda tersebut setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Jadi anak-anak, benda itu ada dua, yaitu benda yang diciptakan oleh Tuhan dan juga benda yang diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sedangkan rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya itu adalah dibuat oleh manusia atas dasar Tuhan yang memberikan kecerdasan kepada manusia untuk dapat membuat atau menciptakan rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Nah, kita itu harus bersyukur ya anak-anak, kita telah terlahir diciptakan menjadi manusia. Nah, anak-anak, sebagai manusia kita wajib bersyukur dan juga kita harus menjaga apa yang telah kita miliki atau apa yang telah Tuhan beri kepada kita, dan kita harus menggunakan dan memelihara benda-benda yang sudah kita miliki. Seperti itu ya anak-anak, karena dengan benda-benda tersebut kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita memiliki benda buatan manusia, yaitu misalnya kita memiliki motor, memiliki mobil, memiliki tas, dan lain sebagainya. Nah, kita harus memelihara dengan baik. Kemudian kita juga harus mencintai benda-benda yang diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan ya, seperti kita harus menyayangi sesama manusia, kita juga harus menyayangi binatang sebagai sesama makhluk hidup, kita juga harus menyayangi tanaman atau tumbuhan, memeliharanya dengan baik karena kita membutuhkan benda-benda tersebut, baik benda hidup dan benda tak hidup, kita membutuhkannya untuk hidup kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran ke-1.
Simak baik-baik ya apa yang Ustazah bacakan. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, anak-anak, apakah kamu suka menggunakan topi? Nah, topi itu berbentuk bundar ya anak-anak. Dan apakah kamu tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, jika kalian sudah tahu, mari nyanyikan lagu Topi Saya Bundar sesuai lirik yang ada di halaman 3 ya anak-anak. Nah, anak-anak, Topi Saya Bundar ini adalah ciptaan Pak Kasur. Lagunya seperti ini ya anak-anak. Yang sudah bisa, mari nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, lagunya seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan baik-baik. Di bagian bawah halaman 3, lirik lagu Topi Saya Bundar, bawahnya ditandai dengan garis-garis pendek dan garis panjang yang bercetak warna hijau. Nah, garis-garis pendek ini menandakan nada yang pendek. Kemudian ketika garisnya panjang, berwarna hijau panjang, artinya nadanya panjang. Seperti ini. Topi saya bundar. Nah, ketika kita menyanyikan topi saya bun, nah sampai situ nadanya adalah pendek. Ketika bundar, nah nadanya panjang karena nadanya panjang ditandai dengan garis panjang. Seperti itu ya anak-anak. Sekali lagi, jika garisnya pendek, maka kita nyanyikannya dengan nada yang pendek atau nada yang rendah. Kemudian ketika garisnya panjang, maka nadanya juga panjang. Seperti itu ya anak-anak. Sekali lagi seperti ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Nah, ya-nya panjang. Kalau tidak bundar, darnya panjang. Kemudian bukan topi saya. Nah, yang garis-garis pendek kita menyanyikannya nadanya pendek. Sedangkan yang garis hijaunya panjang, maka itu tandanya kita harus menyanyikan dengan nada yang panjang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu benda-benda apa saja yang menyerupai topi yang berbentuk bundar? Nah, coba kalian bisa menyebutkannya kepada orang tua kalian ya. Selain topi, benda-benda apa saja di sekitar kalian yang berbentuk bundar atau bulat? Nah, anak-anak, sekarang ayo berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, pada halaman 4 ada gambar anak-anak dan seorang bapak guru yang ada di sebuah kelas. Nah, kalian amati baik-baik ya anak-anak. Dari gambar tersebut terdapat benda yang hidup dan juga benda tak hidup. Silakan kalian tuliskan ya anak-anak di gambar tersebut ada apa saja, benda-bendanya ada apa saja. Contohnya misalkan ada manusia, kemudian ada apa lagi, ada tumbuhan, ada papan tulis, meja, kursi, dan lain sebagainya. Silakan kalian tuliskan semuanya ya anak-anak dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya yang pertama kalian tuliskan adalah manusia atau murid-murid. Kemudian kalian beri tanda koma dan dilanjutkan. Kemudian tumbuhan, dikasih koma lagi, kemudian dilanjutkan bangku. Nah, seperti itu ya anak-anak, sampai semua bendanya tercatat. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan baik-baik. Di halaman 5 terdapat benda-benda. Ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, dan lain sebagainya. Silahkan kalian gunting gambar-gambar di halaman 5 ini. Kemudian kalian bagi atau kelompokkan benda-benda yang ada di halaman 5, gambar benda-benda yang ada di halaman 5 ini ke dalam kolom yang ada di halaman 7. Nah,
manakah benda yang hidup dan manakah benda yang tak hidup berdasarkan gambar-gambar benda yang ada di halaman 5 tadi. Sekali lagi anak-anak, benda hidup itu adalah benda yang membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Mereka dapat berpindah tempat sendiri, bisa bergerak sendiri, kemudian bisa berkembang biak atau beranak, membutuhkan oksigen untuk hidup, untuk bernapas. Kemudian mereka juga akan bertambah ukuran panjang dan beratnya setiap waktunya. Kemudian benda hidup itu adalah benda-benda yang tentunya bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Sekali lagi, kalau benda tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat berpindah tempat sendiri. Bisa berpindah tempat apabila ada yang menggerakkan, seperti mobil atau motor bisa bergerak karena dihidupkan atau digunakan oleh manusia. Kemudian meja bisa bergerak karena didorong oleh manusia. Benda tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat beranak dan tidak membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kemudian panjang dan beratnya juga tidak akan berubah. Itu adalah benda tak hidup. Silahkan kalian gunting gambar-gambar di halaman 5 dan ditempelkan di halaman 7 sesuai dengan kelompoknya, termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk latihan selanjutnya, silahkan kalian berilah tanda checklist atau centang atau betul pada kolom yang sesuai. Misalkan, nah ini caranya kalian checklist lah, kalian ingat-ingat di kelas kalian adakah bangku atau kursi. Jika ada, silahkan kalian beri tanda betul pada kolom yang keterangan ada. Kemudian nomor 2, adakah meja? Nah, di kelas kalian adakah meja belajar? Silakan kalian ingat-ingat. Kemudian jika ada, berilah tanda centang. Apakah di kelas kalian ada papan tulis berwarna hitam? Nah, jika ada, silakan beri tanda ada. Jika tidak ada, berilah di centang pada kolom tidak ada. Kemudian apakah di kelas kalian ada lemari atau loker? Kemudian apakah di kelas kalian ada gambar burung Garuda? Silahkan kalian tentukan dengan tanda centang pada kolom ada atau tidak ada sesuai gambar ini. Apakah gambar-gambar tersebut dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ada di kelas kalian? Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, latihannya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, titik-titik termasuk benda hidup karena apa? Titik-titik termasuk benda hidup karena apa? Nah, anak-anak, ini cara mengisinya adalah misalnya kalian mengisi nomor 1 itu misalnya tumbuhan termasuk benda hidup karena apa? Misalnya karena tumbuhan itu membutuhkan minuman atau membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, tumbuhan itu membutuhkan air untuk hidup, tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk membuat makanan, seperti itu. Atau nomor 1 misalkan manusia termasuk benda hidup karena manusia itu apa? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya anak-anak, contohnya benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nomor 2-nya misalkan diisinya dengan benda yang tidak hidup. Contoh benda yang tidak hidup itu banyak ya anak-anak, seperti kursi, meja, kemudian pakaian itu juga termasuk benda tak hidup. Alasannya atau karenanya seperti yang Ustazah tadi jelaskan, karena benda tak hidup itu adalah benda yang apa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah gambar benda yang tidak hidup, yaitu lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Nah, di kelas kita juga ada ya anak-anak gambar burung Garuda. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila dan lambangnya dari sila pertama sampai sila ketiga, ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari atau berlanjut mengenal lambang sila Pancasila dan bunyinya, yaitu hari ini kita akan belajar bunyi sila keempat pada Pancasila dan lambang sila keempat pada sila Pancasila. Nah, bunyi sila keempat Pancasila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, itu ya anak-anak bunyi sila keempat Pancasila. Dan lambang sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng. Nah, silahkan kalian berulang-ulang dihafalkan bunyi sila keempat. Nanti ketika sudah hafal kalian ulangi dari bunyi sila ke-1 sampai bunyi sila keempat. Dan silahkan kalian sebutkan di depan orang tua kalian bersama dengan lambangnya apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kalian belajar dengan giat dan semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam setiap materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.